Belakangan ini, polusi udara di Jakarta tengah jadi sorotan di segala penjuru Indonesia. Bagaimana tidak, menurut sebuah situs pengukur polusi udara, Jakarta sempat menempati posisi teratas sebagai kota paling berpolusi di dunia. Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, polusi udara yang dihasilkan pun semakin bertambah dan menimbulkan efek yang merugikan manusia, terutama masalah kesehatan. Kalau terus begini, bukan gak mungkin, nantinya bumi kita rusak dan gak layak dihuni oleh manusia. Setiap harinya, miliaran manusia menghirup gas polutan berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas alam dan manusia itu sendiri. Tingginya mobilitas masyarakat dalam berkendara juga turut andil terhadap pencemaran udara. Di daerah perkotaan misalnya, pada jam-jam sibuk, tingkat polusi cenderung tinggi. Polusi atau pencemaran udara berasal dari partikel padat dan cair serta gas tertentu yang mengandung polutan mematikan seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon. Seperti yang kita ketahui, polusi udara menyebabkan berbagai masalah serius pada kesehatan, terutama di saluran pernapasan manusia. Dampak yang paling umum terjadi meliputi penyakit jantung, kanker paru-paru, sampai infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Gak hanya menyerang fisik, sebuah penelitian mengungkapkan bahwa polusi udara juga bisa mengancam kesehatan seseorang secara mental. Menurut jurnal PLOS Biology, dampak dari polusi udara ternyata berpotensi menyebabkan munculnya depresi dan gangguan bipolar karena terjadinya peradangan pada saluran pernapasan. Mengingat begitu fatalnya dampak bagi kesehatan, laporan Global Air Report yang diterbitkan oleh Health Effects Institute di Amerika dan Universitas British Columbia di Kanada mengklaim setidaknya polusi udara bisa mengurangi 1-2 tahun usia manusia. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga memperkirakan bahwa 90% populasi manusia di dunia menghirup udara dengan tingkat polutan tinggi. Polusi udara disinyalir jadi penyebab kematian sekitar 7 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Berdasarkan nilai Air Quality Index, kota Jakarta sempat menyentuh angka 246, di mana kualitas udara sudah dianggap sangat tidak sehat. Dalam perspektif Islam, perihal pencemaran lingkungan sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Quran, tertulis di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Ayat ini seolah menjadi pengingat agar kita senantiasa menjaga dan tidak merusak lingkungan hidup. Karena pada dasarnya lingkungan hidup merupakan kesatuan sistem yang saling berkaitan antara alam dengan makhluk hidup. Sejatinya, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi. Selain bertanggung jawab terhadap sesama, manusia juga berkewajiban memelihara alam yang mereka tempati. Allah sebenarnya telah memberikan teguran kepada hamba-hambanya untuk tidak melakukan pencemaran dan kerusakan di muka bumi, melalui surat Al-A'raf ayat 56. Lewat firman-Nya tersebut, jadi bukti bahwa Islam sangat peduli dengan kelestarian alam. Ada banyak cara mudah untuk mengurangi polusi udara. Dengan mempraktikkan di lingkungan sekitar, kamu bisa berperan penting untuk alam sekitar. Contohnya, kita bisa beralih menggunakan transportasi umum, sepeda, atau sekedar berjalan kaki untuk meminimalisir asap kendaraan yang jadi sumber polusi. Selain berkontribusi mengurangi pencemaran udara, aktivitas tersebut tentunya jauh lebih menyehatkan bagi tubuh. Menanam pohon juga jadi cara paling ampuh untuk melawan polusi udara. Semakin banyak penghijauan di lingkungan, maka dampaknya akan semakin baik untuk kualitas udara yang kita hirup. Terima kasih, tunggu video selanjutnya ya! Download Kita Umroh di Play Store dan di App Store sekarang!